Hai guys, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku seperti biasa bakal ngasih beberapa tips. Sebelumnya aku udah pernah ngasih tips di video aku yang pertama, tips sukses sebelum usia 30-an. Buat yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu, cek di YouTube aku. Nah, sekarang aku juga bakal ngasih beberapa tips. Kalau kemarin tips tentang sukses sebelum usia 30-an, kalau sekarang adalah beberapa tips sikap yang perlu kalian tanamkan di diri kalian agar kalian tidak terlalu capek dengan keadaan. Tips yang pertama yaitu kalian harus tanamin di diri kalian prinsip apa-apa harus bisa diselesaikan sendiri. Emang mungkin cukup berat apalagi buat kalian yang selalu takut ngelakuin sesuatu itu sendiri. Tapi ini benar-benar harus kalian terapin. Seenggaknya kalian nggak semua hal dibantu gitu. Seenggaknya kalian bisa ngelakuin beberapa hal sendiri. Tapi alangkah baiknya dan alangkah bagusnya kalau semuanya kalian lakuin sendiri. Tapi karena kita ini manusia sosial, kita pasti akan selalu membutuhkan orang lain. Itu nggak masalah. Tapi untuk beberapa hal kalian harus bisa ngurus urusan kalian itu, nyelesainnya tuh sendiri. Kenapa harus apa-apa tuh diselesain sendiri? Kan masih ada bantuan dari orang lain dong. Jadi kita bisa sedikit ringan kerjaannya. Itu memang benar, tapi dalam beberapa tugas tertentu gitu. Kalau misalnya emang ada tugas yang lebih baik diselesain sendiri, ya selesain aja. Kenapa? Karena ketergantungan pada orang lain tuh gak enak banget. Dimana nanti orang yang selalu ngebantu kamu gak ada, kamu tuh bakal kesusahan banget karena gak terbiasa. Jadi yang aku bilang, coba biasain apa-apa dikerjain sendiri. Mau itu misalnya tugas berat sekalipun, coba aja dulu kerjain sendiri. Abis itu baru kalau emang gak bisa, minta bantuan orang lain. Yang kedua, sikap yang perlu kalian tanamkan di diri kalian yaitu jangan mudah tersinggung. Ini susah banget, apalagi buat kalian tim-tim yang mungkin emang baperan. Aku gak nyinggung siapa-siapa, tapi mungkin untuk beberapa orang yang baperan pasti ini akan sedikit sulit untuk dikontrol. Tapi gak ada yang gak mungkin kalau kaliannya emang ngeniatin banget di diri kalian kalau kalian itu jangan mudah tersinggung. Nah, sikap tersinggung ini dampak negatifnya banyak banget. Karena kalau kita mudah tersinggung, kita pasti apa-apa bakal merasa sakit hati, pokoknya merasa langsung down dalam kondisi apapun, padahal itu tuh bukan tertuju pada kita saja gitu. Untuk menghindari hati atau diri kalian yang gampang tersinggung, coba kalian juga hindari beberapa lingkungan yang mungkin toksik yang menyebabkan diri kalian itu mudah tersinggung. Karena tersinggung itu pasti efeknya dari orang lain, dari omongan orang lain yang ngena gitu ke kita, dan kita merasa bahwa dia tuh lagi ngomongin kita. Nah, coba kalian jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak penting. Cukup fokus pada diri kalian sendiri dan juga fokus pada lingkungan-lingkungan yang baik. Sikap yang ketiga yang perlu kalian tanemin di diri kalian yaitu nikmati apa yang kalian punya seadanya tanpa dilebih-lebihkan atau tanpa ingin menjadi seperti orang lain. Jadikan diri kita bersyukur dengan apapun yang kita punya. Bersyukur itu penting agar kalian puas dengan apa yang kalian punya dan kalian juga merasa tenang tanpa harus memikirkan hal-hal yang mewah, karena apa yang kalian punya di depan mata kalian yaitu adalah apa yang harus kalian syukuri. Yang keempat yaitu jangan dengerin saran yang bikin kalian jatuh atau down dan jauh dari impian kalian. Beberapa saran memang ada yang bagus, tapi beberapa saran juga ada yang toksik. Jadi kalian harus tanamin prinsip ini. Kalau dimana misalnya kalian ngedengar saran yang sarannya itu malah bikin kalian jadi gak yakin nih kalian bermimpi setinggi ini, nah mending sarannya dijauhin, karena itu tuh bakal bikin diri kalian semakin terpuruk, semakin ke bawah dan semakin kalah. Ingat, kalau mau bermimpi atau kalau mau punya kemauan, jangan tanggung-tanggung, tapi jangan hanya mau saja, tapi kalian juga harus ada usahanya. Sikap dan tips yang kelima yaitu terima dan jalani semua kesulitan agar diri kalian menjadi tangguh. Pasti kalian ataupun mungkin termasuk diri aku juga kadang suka ngeluh kenapa cobaan buat diri kita itu banyak, tapi kenapa buat orang lain tuh kayak kelihatannya seneng-seneng aja. Nah, daripada banyak ngeluhnya dan kalian gak pernah selesain itu cobaan, coba kalian terima dan jalani cobaan atau masalah itu.
Karena dari masalah yang kita jalani terus kita selesaikan, diri kita akan menjadi semakin tangguh, dimana nanti kita dapat kesusahan, kita bakal bisa dengan mudah untuk menyelesaikannya lagi karena kita sudah ada pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Next, yang keenam yaitu cari kedamaian dalam kesendirian. Kalian juga harus punya sifat ini dan sikap untuk lebih menyayangi diri sendiri. Kalian coba me time dengan diri kalian sendiri, mau itu ngelakuin hal apapun yang bikin diri kalian itu lebih tenang dan jadi senang. Misalnya mau main, masak, atau belajar. Jadi jangan terlalu menekan diri kalian. Kalian memang harus punya tujuan, punya impian, tapi jangan terlalu menekan diri kalian untuk dengan cepat menggapai mimpi itu. Karena yang namanya bermimpi dan berusaha itu tidak ada yang instan. Jadi harus ada kalian waktu untuk usahanya, ada juga kalian waktu untuk menyayangi diri kalian. Jadi coba kalau kalian lagi capek-capek banget, coba hentikan interaksi dengan setiap orang, tapi berinteraksilah dengan diri kalian sendiri. Ini dia yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tanamkan sifat tidak terlalu peduli. Bukan berarti kalian harus bodo amat ya. Terlalu bodo amat juga berdampak buruk, dan terlalu peduli sama halnya. Sesuatu yang terlalu berlebihan akan selalu berdampak buruk. Jadi semuanya kalian atur aja porsi-porsinya. Tapi kalian kondisikan, di beberapa hal kalian harus peduli dan di beberapa hal kalian ambil sikap tidak peduli saja. Karena misalnya nih, ada seseorang yang meminta bantuan kalian, mungkin selagi kalian memang punya waktu dan selagi kalian ingin membantu, ya bantu saja. Jangan pernah tanamkan sifat bodo amat, tapi tanamkan sifat kurang peduli. Karena jika kita berlebihan memberi kepedulian, mereka akan seenaknya kepada kita dan nanti kitanya akan capek sendiri. Jadi sesuai yang aku bilang tadi, semuanya harus ada porsinya. Porsi dimana kalian bisa menempatkan kapan kalian harus bertindak peduli dan kapan kalian harus bertindak tidak peduli. Nah guys, itu dia beberapa tips sikap yang perlu kalian tanamkan di diri kalian agar kalian tidak capek dengan interaksi yang berlebihan, tidak capek dengan kondisi, tidak sering mengeluh dengan cobaan. Nah, ini bisa kalian coba dan kalian lihat aja progresnya. Pas kalian coba pasti bakal ada beberapa hal yang bisa bikin diri kalian tuh lebih sehat dan tidak toksik oleh lingkungan maupun oleh diri sendiri. Kalau kalian udah coba beberapa tips yang aku kasih, kalian boleh komen dan kalian boleh kasih beberapa efek yang emang kalian rasain saat kalian nanamin prinsip ini. Aku tunggu progres kalian. Jangan pernah bosan nonton di channel aku, karena aku bakal selalu ngasih tips buat kalian yang mungkin insya Allah bakal bermanfaat kalau kalian terapin di hidup kalian. Makasih buat kalian yang udah nonton. Bye!